Selamat pagi gereja Tuhan. Selamat Pagi hari pagi. pagi hari ini saya mau membahas hal-hal yang ada tentang hambatan pada waktu kita berdoa. Kemarin saya bagikan beberapa hari yang lalu tentang mengantuk. Sekarang penghalang kita saya cari di Alkitab ternyata ada juga diceritakan, yaitu tentang malas berdoa. Ini kendala yang masih kita hadapi banyak jemaat. Mungkin kita sendiri agak susah untuk berdoa di pagi hari ataupun doa malam, atau ya semua berdoalah. Jadi uh, sebagian orang susah untuk berdoa, tetapi ada orang lain ya berdoa sudah menjadi gaya hidupnya, jadi otomatis apapun kondisi, apapun permasalahan yang ada, mau capek mau enggak, dia men-setup dirinya bahwa seperti sekarang pagi hari ia datang bersama-sama gereja Tuhan, berdoa di hadapan Allah untuk membela negerinya, membela gerejanya, membela kehidupan saudara-saudaranya. Kenapa berdoa itu susah? Eh, Susah berdoa itu artinya dia perlu tenaga ekstra tentunya untuk melakukannya. Doa adalah kekuatan perjalanan rohani orang Kristen dengan Allahnya. Di sana ada hubungan erat antara pendoa dengan Allahnya. Di sana pendoa menyiapkan waktunya untuk mendengarkan Allah berbicara. Mari pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan dari Kejadian 3. Saya sih lihat sepertinya ini awal orang malas berdoa. Jadi Kejadian 3 ayat 8 sampai 10 ya. Firman Tuhannya berkata demikian. Ini cerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa ketika makan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, sekali lagi, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, katanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya demikian, Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Nah, disinilah awal keengganan manusia malas berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada dosa yang menghambatnya. Tadi kita lihat Allah mencari manusia, Allah merindukan pertemuannya dengan manusia, tetapi manusia itu malah bersembunyi atau tidak mau bertemu dengan Allah. Dosalah yang membuat manusia malas berdoa atau bertemu dengan Allahnya. Kalau kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman-Nya katakan kepada kita, tetaplah berdoa. Jadi Allah ingin kita tetap berdoa, kapanpun juga, waktunya enak ataupun tidak. Di Mazmur 5 ayat 3 sampai 4 berkata demikian ya. Kata firman Tuhan, "Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu." Demikian firman Tuhan. Jadi saudara, Tuhan meminta atau memerintahkan kepada kita untuk kita tetap berdoa, jangan sampai enggak. Kita siapkan, seperti kata Mazmur, kita siapkan sembah dan pujian buat Tuhan. Dan kita tunggu Tuhan di dalam doa kita. Saudaraku, kedekatan kita dapat diukur dengan Tuhan, dapat diukur seberapa banyak saudara dan saya bergaul dengan Tuhan.
orang yang dekat dengan Tuhan selalu bergaul dengan Tuhan pastinya. Dan Tuhan siap menyampaikan semua janji-janjinya. Inilah ciri khas orang yang dekat dengan Tuhan. Di Mazmur 145 ayat 18, dia berkata demikian, saudaraku. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Tuhan dekat dengan kita yang suka berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi saudaraku, doa itu harus kita lakukan. Jangan sampai malas. Kita bisa lihat teladan daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam berdoa. Tuhan Yesus senang berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus malah mengajar juga bagaimana kita berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus juga perlu doa. Kalau Tuhan Yesus perlu doa, apalagi kita. Di 1 Timotius 2 ayat 1, apa sih yang harus kita doakan? Katanya di 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kalau di Matius 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi saudaraku, dengan berdoa kita berarti sangat peduli dengan sesama kita. Bahkan dengan musuh kita sendiri. Karena firman Tuhannya bilang, suruh didoakan kalau kita punya musuh. Kalau di 1 Samuel 12 ayat 23 tentang doa, dia berkata demikian, saudaraku. Di 1 Samuel 12 ayat 23 berkata, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Jadi di sini diceritakan Nabi Samuel itu menjadikan doa itu sebagai pelayanannya kepada orang lain. Kita bisa contoh kehidupan Nabi Samuel ini. Jadi kita berdoa, kita tadi mendoakan orang lain, mendoakan musuh kita, dan berdoa menjadi bagian dari pelayanan setiap orang yang hadir pada kesempatan ini, ataupun yang tidak hadir, yang masih tidur. Di Matius 26 ayat 41 dikatakan demikian bagi kita ya. Ada penghalang yang kita harus berhati-hati katanya. Di Matius 26 ayat 41 berkata demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus menasihati kita pagi ini untuk kita tidak malas untuk berdoa, untuk berhati-hati dengan kedagingan kita yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Jadi saudaraku, berdoa adalah tali hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Mari kita giatkan doa dalam hidup kita sebagai gaya hidup kita. Selamat berdoa. Mari kita berdoa.